Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auliga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil minibus terbakar saat perjalanan dari Tasikmalaya menuju Bandung. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Gara-gara pipa gas amonia meledak saat diperbaiki, karyawan pabrik pengolahan ikan di Kabupaten Pangandaran panik menyelamatkan diri. Hidup seorang diri, seorang nenek di Kota Banjar ditemukan sudah meninggal dunia di dalam kamar mandi. Kita ke informasi pertama, sebuah mobil minibus terbakar saat melakukan perjalanan dari Tasikmalaya menuju Bandung. Beruntung sang pengendara dan penumpangnya selamat setelah berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dari Malangbong, Kabupaten Garut berjibaku berupaya memadamkan api dari sebuah mobil yang berada di Jalan Raya Malangbong, Garut. Mobil yang dikemudikan oleh Lina Marlina tersebut akhirnya bisa padam setelah setengah jam pemadaman. Menurut pengakuan Lina, ia bersama keluarga bermaksud pergi ke Bandung untuk menengok saudaranya. Saat melintas di Malangbong, tiba-tiba muncul asap dari kap mesin yang diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian kelistrikan mobil. Lina kemudian menghentikan mobil dan keluar dari mobil bersama semua penumpang lainnya. Warga yang berada di lokasi berupaya meminggirkan mobil sambil memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Mendadak ya, nggak sadar dari awalnya, cuman abis dari udah perbatasan ini ya, Gentong Garut ini ya langsung kecium ada asap aja gitu. Ibu sendiri dari mana? Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya Mau ke Bandung. Di dalam mobil itu ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Mobil sendiri, apakah ada korban gitu, luka-luka? Nggak ada, alhamdulillah. Bagaimana perasaan ibu, mau mudik atau mau apa? Enggak, kebetulan di Bandung ada saudara meninggal, jadi mau ke sana gitu, mau takziah. Cuman ya mungkin nggak disangka bakal kayak gitu. Terjadi kebakaran satu unit kendaraan Nissan Grand Livina yang kejadiannya pada pukul 15.10. Alhamdulillah kejadian tersebut telah dipadamkan dan kembali arus lalu lintas normal. Saat ini kendaraan telah dievakuasi ke wilayah Garut untuk pos pam batas kota koordinasi dengan wilayah Garut. Jadi segala sesuatunya kami serahkan ke wilayah hukum Polres Garut. Sekian dan terima kasih. Korban jiwa ada nggak? Untuk sementara korban jiwa tidak ada. Alhamdulillah semuanya penumpang berjumlah 5 orang selamat semua. Nanti kerugian materi aja ya kemana? Kerugian materi 1 buah unit kendaraan. Kejadian tersebut menyebabkan kemacetan panjang pada jalur Tasikmalaya menuju Bandung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Diduga karena sopir kelelahan dan mengantuk, satu unit kendaraan pengangkut pasir terperosok ke parit di Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Kamis pagi. Peristiwa ini mengakibatkan kemacetan parah hingga 3 km. Sebuah dam truk pengangkut pasir mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Bypass Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Truk yang dikemudikan Rian Suryana itu mengalami kecelakaan tunggal sekitar pukul 6 pagi pada Kamis. Kecelakaan bermula ketika dam truk akan mengirimkan pasir dari Kabupaten Garut menuju Kota Bandung melalui Jalan Bypass Cicalengka. Diduga karena kelelahan dan mengantuk, sang sopir hilang kendali sehingga truk oleng ke kiri dan terperosok ke parit. Beruntung tak ada korban jiwa maupun materi lainnya. Sopir truk hanya mengalami syok dan luka ringan. Ia kemudian dibawa ke RSUD Cicalengka untuk mendapatkan perawatan medis. Proses pemindahan badan truk membuat arus lalu lintas dari arah Garut menuju Bandung macet parah sepanjang 3 km. Kendaraan sadarian dari Garut menuju ke Bandung. Pada saat memasuki jalur Cicalengka, dia sempat beristirahat di rest area. Namun karena mengejar waktu, dia berangkat kembali. Saat setelah beristirahat, dia masih terasa ngantuk sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan terperosok ke
lokasi yang ada di TKP. Namun kejadian ini tidak ada korban, hanya materi saja. Kendaraan kemudian sekitar 15 juta akibat kecelakaan. Polisi memberlakukan sistem buka tutup arus lalu lintas saat proses pemindahan bangkai truk selama 3 jam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Kita beralih ke informasi lain, mahasiswa berunjuk rasa ke KPUD Kabupaten Sukabumi menuntut transparansi hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan untuk pemilu 2024. Mahasiswa menuding ada kader titipan parpol yang lolos menjadi anggota PPK. Meski di tengah guyuran hujan, 100 orang mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tetap berunjuk rasa di kantor KPUD Kabupaten Sukabumi Rabu lalu. Mereka menuding perekrutan anggota panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilu 2024 mendatang tidak transparan. Mereka juga menuding ada sejumlah kader partai politik tertentu yang terpilih menjadi PPK, padahal panitia pemilu harusnya independen. Kita tidak mengetahui apa yang memang menjadi indikator maka pastikan standar daripada jika penilaian wawancara. pasca aksi hari ini tadi, tidak ada banyak itikat bahkan baik dan ada klarifikasi dari masyarakat yang pihak menilainya KPU besar terhadap penyelenggaraan PPK, pastikan ketika kami AKMM tidak lolos akan karena hasil sepakat daripada kawan-kawan. wawancara itu tidak keluar Maka nilainya, mulai tidak transparansi. dari Di pasca pengumuman aksi ini wawancara itu cuma kami di mendukung cuma dialog dengan nama, pihak kecamatan, KPU kemudian dulu karena kami tidak siap dicantumkan berapa untuk memberikan nilainya. pemahaman. Namun tudingan tersebut ditampik oleh Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi. Gerakan yang bagi kami adalah kritik bahwa kami harus mengevaluasi dan memperbaiki karena tahapan pemilu ini masih panjang. Adapun dalam press release kami dianggap tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami sampai dengan saat ini sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan melaksanakan rekrutmen PPK sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Merasa tidak puas dengan tanggapan dari KPUD Kabupaten Sukabumi, mahasiswa menyatakan akan melaporkan temuan mereka tersebut, termasuk adanya dugaan kader titipan partai politik yang lolos menjadi panitia pemilihan kecamatan ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu atau DKPP. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pipa gas amonia meledak saat tengah diperbaiki. Sejumlah karyawan pabrik pengolahan ikan di Kabupaten Pangandaran panik menyelamatkan diri. Bau gas amonia yang menyengat menyebabkan sebagian karyawan mengalami sesak napas. Sejumlah karyawan pabrik pengolahan ikan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Kabupaten Pangandaran berhamburan lari menjauhi areal pabrik. Mereka panik karena tiba-tiba terjadi kebocoran gas amoniak yang berbau menyengat dan membuat sesak napas di dalam pabrik. Kebocoran terjadi didahului suara ledakan. Kejadiannya jam 1 tadi pak beleduk pas mau masuk kerja. Ada suara apa? Ada suara, dikirain apa? Dikirain anak-anak yang sudah biasa nih. Ini sama yang di bawah embed pada alung-alung. Ternyata lama-lama makin menyerap, bau terus karena mata perih. Berarti baunya sampai keluar? Sampai keluar. Bapak di sebelah mana waktu itu? Di sebelah itu di atas, lagi masang bata. Amoniak dari pipa itu tuh? Iya. Pecah atau gimana? Pecah, Pak. Bapak kena apanya tadi? Aku sesak napas, Pak. Oh, bau gitu baunya. Banyak yang terkena, Pak? Yang terkena sih dampaknya banyak. Banyak. Berapa orang? Ya, 1 rombongan sih. Oh, tapi pada keluar semua, dievakuasi ya? Tak hanya karyawan pabrik yang panik, sejumlah warga sekitar pabrik dan juga petugas Satpol PP yang tiba di lokasi pun berlarian karena tidak kuat menghirup bau gas amoniak yang menyengat. Menurut petugas pemadam kebakaran Kabupaten Pangandaran, pipa gas amonia dalam pabrik pecah ketika sedang diperbaiki. Petugas pemadam kebakaran kemudian menutup keran tabung penampung gas amoniak, lalu menyemprotkan air untuk membersihkan gas amoniak yang tersisa. Kebocoran gas amoniak disebabkan tadi adanya perbaikan. Setelah perbaikan, pipanya jebol sehingga gas tidak terkendali. Setelah sumber gas tersebut dimatikan, tindakan kami menyemprot lokasi yang terkena biar
tersebut tidak menyebar di lokasi. Akibat kejadian tersebut, sejumlah karyawan mengalami sesak nafas dan luka ringan di bagian tangan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.